Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 25. Nah, dari definisi PPh pasal 25 ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, kemarin kan kita sudah belajar PPh pasal 21, 22, 23, 24. Nah, sebuah perusahaan itu tidak kemungkinan kecil sih. Kemungkinan kecil mampu membayar cicilan pajak sekaligus gitu. Makanya, kenapa ada PPh pasal 25, yaitu untuk menghitung berapa bulan besarnya cicilan setiap bulannya gitu. Misalkan, perusahaan A itu angsuran pajak tiap bulannya berapa sih gitu. Karena mungkin akan memberatkan juga kalau di sistem pajak tidak bisa diangsur tuh nanti kemungkinan besar banyak pihak yang tidak akan mampu membayarnya gitu. Makanya diberlakukan pembayaran di setiap bulannya. Jadi kalau misalkan nanti ditanya apa itu PPh pasal 25? Intinya perhitungan tentang besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan untuk mengetahui berapa nominal membayar pajak setiap bulannya. Nah, selanjutnya PPh pasal 25 ini untuk siapa? Yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan. Nah, jadi PPh pasal 25 ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan untuk perusahaan. Nah, ini ada ketentuan omset penjualannya. Misalkan jika lebih dari 4,8 miliar per tahun, maka dikenakan tarif PPh pasal 25-nya itu 25% sampai dengan Maret 2020. Nah, tetapi kalau misalkan tarif PPh pasal 25-nya ini April 2020 dan seterusnya, maka tarifnya yaitu 22%. Nah, selanjutnya, bagi untuk omset penjualan kurang dari 4,8 miliar per tahun, maka ini dikenakannya itu PPh final 1%. Berlakunya mulai April 2018 menjadi 0,5%. Atau misalkan ternyata ada sebuah usaha, setelah kita hitung bruto per tahunnya itu kurang dari 4,8 miliar, maka dia tidak dikenakan tarif 25% dan 22%. Berarti usaha ini kategorinya masih termasuk pada UMKM, sehingga dikenakannya 0,5% gitu. Jadi patokannya kita lihat dulu nih, jika ditotalkan setahun, itu penghasilannya lebih dari 4,8 atau kurang gitu. Karena itu nanti akan menentukan besar persentase tarif pajaknya. Nah, selanjutnya, dalam PP 23 tahun 2018 diatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% dari total omsetnya. Nah, ini ada gambaran. Jadi intinya, kenapa kita harus menghitung PPh pasal 25? Supaya nanti wajib pajak orang pribadi atau badan ini mengetahui di bulan Januari, Februari, sampai dengan Desember itu, mereka harus mengangsur pajaknya itu berapa nominalnya, gitu. Nah, ini nanti estimasinya ada kan, misal Januari 500.000, Februari 500.000, sampai dengan Desember. Begitu. Nah, selanjutnya, untuk ketentuan PPh pasal 25, ini besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahunan, pajak yang lalu dikurang dengan
Nah, jadi intinya di perhitungan PPh pasal 25 ini seperti di PPh pasal 24. Kemarin kita sudah bahas, kalau misalkan kita menghitung PPh pasal 24, kita harus cek dulu, ada tidak nih ruginya di luar negeri gitu. Nah, begitupun dengan PPh pasal 25. Kita harus memotong dulu PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Itu karena itu menjadi pengkredit pajak gitu. Jadi jangan sampai ada double bayar pajak. Makanya ketika kita menghitung PPh pasal 25, kita harus mengurangi dulu, memotong dulu dari perhitungan pasal 21, 22, 23, dan 24. Lalu setelah itu dibagi 12 bulan ya, atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajaknya. Begitu. Nah, ini misalkan ada ilustrasi, di sini ada tahun 2020, dan di sini ada tahun 2021 gitu. Nanti kalau misalkan ternyata nyambung waktunya dari Januari sampai Desember masuk lagi ke tahun 2021, ini ada ketentuannya. Untuk wajib pajak orang pribadi itu maksimal di bulan Maret, dan untuk di badan itu di bulan April. Nah, kita lihat langsung saja ke contoh soal. PPh terutang tahun pajak 2020 sebesar 100 juta. PPh yang sudah dipungut pihak lain atau dalam kurung pasal 21, 22, 23 sebesar 25 juta. Nah, dan PPh pasal di luar negeri atau bisa kita sebut dengan pasal 24 yaitu 15 juta. Hitunglah angsuran PPh 25 setiap bulan tahun 2021. Nah, kita ingin tahu nih setiap bulannya di tahun 2021 bayar pajaknya berapa. Nah, PPh terutangnya tadi kita sudah temukan yaitu 100 juta, lalu kita kurangkan dengan PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Nah, ini kita sudah ada nominalnya, 25 juta dan 15 juta. Jadi, 100 juta kita kurangkan 25 juta, kita kurangkan 15 juta. Maka hasilnya 60 juta. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih berapa angsuran setiap bulannya gitu. Nah, tinggal dibagikan dengan 12. Maka angsuran PPh pasal 25 tahun 2021 per bulannya yaitu 5 juta. Dari mana 5 juta? Dari 60 juta dibagikan dengan 12. Gitu. Nah, besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak atau bulan-bulan sebelum SPT disampaikan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Pokoknya selagi belum ada SPT dari kantor pajaknya, kita masih menggunakan angsuran pajak dari tahun lalu gitu. Misalkan nanti di tahun 2023 di bulan Januari itu atau Februari kita belum memiliki SPT baru. Ya nggak apa-apa, berarti angsurannya masih menggunakan angsuran di tahun 2022 gitu. Nah, untuk batas waktu penyampaian SPT-nya, wajib pajak orang pribadi ini 31 Maret tahun berikutnya. Nah, untuk wajib pajak badan, 30 April untuk tahun berikutnya. Oke, supaya tidak bingung, kita lihat contohnya. Tuan D menyampaikan SPT PPh 2020 pada Maret 2021. Angsuran PPh Desember 2020 sebesar 1.500.000. Berapakah jumlah angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2021 per bulan? Nah, kita sudah menemukan bahwa untuk angsurannya adalah 1.500.000. Nah, tadi kan dari bulan, coba kita cek dulu. Nah, ini angsuran PPh Desember 2020-nya 1.500.000.
Nah, di sini ya posisinya tahun 2020 di bulan Desember bayarnya 1.500.000. Nah, karena cicilannya itu sampai Mei, kita lihat di Januari. Oh, sebentar. Ini di Januari, Maret, karena ini wajib pajak orang pribadi, jadi si SPT ini biasanya diperbarui di bulan Maret. Nah, maka untuk wajib pajak orang pribadi, angsuran bulan Desember 2020 yang sebesar 1.500.000 ini akan menjadi dasar angsuran untuk bulan Januari dan Februari 2021. Gitu. Jadi, karena nanti SPT-nya itu adanya di bulan Maret, sehingga ada pertanyaan, nanti bayar angsuran di bulan Januari dan Februari tahun 2021 itu berapa? Nah, kita masih menggunakan dasar pengenaan pajaknya itu, atau iuran pajaknya itu, atau angsuran pajaknya itu, menggunakan data di tahun 2020. Gitu. Karena di soalnya di tahun 2020 itu 1.500.000, sehingga angsuran di bulan Januari dan Februari tahun 2021 itu sama 1.500.000. Nah, nanti di bulan Maret ada lagi pengumuman yang baru. Berapa angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi ini gitu. Pokoknya patokannya sampai Maret. Gitu. Nanti Januari Februarinya menggunakan tarif angsuran di tahun sebelumnya begitu. Nah, kita lihat contohnya. PT DEF menyampaikan SPT PPh 2020 pada April 2021. Angsuran PPh Desember 2020 sebesar 2.500.000. Berapakah jumlah angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2021 per bulan? Ini mah gampang. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa untuk angsuran masing-masingnya adalah 2.500.000 berdasarkan dengan angsuran bulan Desember 2020 gitu. Jadi, kalau mau menentukan angsuran kita flashback dulu ke tahun sebelumnya gitu. Kalau sekiranya SPT-nya itu belum keluar, maka kita masih menggunakan nominal di tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya, untuk wajib pajak badan, angsuran bulan Desember 2020 sebesar 2.500.000 akan menjadi dasar angsuran untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, yaitu sebesar 2.500.000 gitu. Jadi, ada perbedaan ya antara SPT keluarnya untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan gitu. Kalau misalkan badan patokannya sampai bulan April. Jadi untuk Januari, Februari, Maretnya kita masih menggunakan dasar perhitungan pajak di tahun 2020. Nah, selanjutnya kita masuk ke dasar perhitungan PPh pasal 25 adalah SKP. Bila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan SKP tersebut dimulai bulan berikutnya. Contohnya, bila bulan Juni 2019 kantor pajak menerbitkan SKP tahun 2018 yang menghasilkan angsuran pajak tiap bulan sebesar Rp 5 juta, maka untuk masa pajak Juni sampai Desember tahun 2019 itu menggunakan angsuran PPh pasal 25 sebesar 5 juta. Karena itu data SKP terakhir di tahun 2018 gitu. Makanya untuk PPh pasal 25 ini sangat bergantung pada SKP-nya. Kalau misalkan SKP-nya masih belum keluar, maka kita masih menggunakan SKP di tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya, wajib pajak yang memperoleh penghasilan tidak teratur itu nanti bagaimana? Nah, untuk yang memperoleh penghasilan tidak teratur, nah ini nanti ada rumusnya. Pada tahun N+1 nanti dihitung dengan menerapkan tarif PPh pasal 17. Gitu, ini agak ribet karena ada rumusnya. Contohnya misal, ini semua data keuangan lumayan banyak. Pertama, dia mendapatkan BUT
sebesar 55 miliar. Selanjutnya, menghasilkan netonya 5 miliar, mempunyai penghasilan tidak teratur dan dividennya 50 juta. Kredit pajaknya, tadi kan harus ada kredit pajaknya, 22, 23, dan 24, yang telah dibayarkan tahun 2019 sekitar 500 juta. Lalu ada PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan di tahun 2019 sebesar 70 juta. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini? Nah, kita lihat tadi jumlah netonya 5M. Nah, PPh terutangnya tahun 2019 lumayan persentasenya yaitu 25% dikalikan dengan 5 miliar. Maka hasilnya 1.250 juta. Nah, untuk kredit pajaknya tadi sudah disebutkan yaitu 500 juta. PPh yang dibayar sendiri sehingga 1,2M dikurang dengan 500 juta, maka hasilnya 750 juta. Nah, kita harus bagi nih, setelah kita tahu nominalnya, maka kita harus bagi dengan 12, sehingga per bulannya yaitu 62.500 gitu. Jadi tidak usah bayar sekaligus, dicicil aja per bulannya. Nah, ini ada kasus 1. Fitri TK 0 adalah pedagang ketela yang sukses. Tahun 2019 memperoleh penghasilan neto dari usahanya sebesar 300 juta dan memperoleh penghasilan tidak teratur dari dividen PT ABC yaitu 20 juta. Dan penyewaan gedung 15 juta. Oke. Kredit pajaknya seperti biasa 22, 23, dan 24 yang dibayar tahun 2019 sebesar 4 juta. Nah, berapa PPh pasal 25 untuk tahun 2020? Nah, ini ada perhitungannya. Tadi katanya kan dapatnya 300 juta, dikurang dengan PTKP 54 juta, sehingga sisanya 246 juta. Nah, sehingga kita hitung nih PPh terutangnya berdasarkan pasal 17, yaitu pertama dikenakan 5% dan yang kedua dikenakan 15%. Sehingga PPh terutangnya 31.900.000. Nah, untuk kredit pajak 22, 23, 24 itu kita totalkan berapa nominalnya? Karena itu menjadi pengurang. Kita totalkan 4 juta sehingga pajak kurang bayarnya ada 27.900.000. Kita harus tahu juga berapa angsuran tiap bulannya, tinggal kita bagikan 12, 27.400-nya sehingga 2.325.000 gitu. Nah, ini untuk latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Latihannya tidak berbeda jauh dengan contoh-contoh yang sudah kita bahas hari ini. Begitu, oke? Kalau begitu dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya untuk menyimak materi ini. Jangan lupa subscribe ya dan share. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.